Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin ay wa muslimatin. Al-mukarramun, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, semoga Allah senantiasa merahmati, menjaga beliau-beliau, para bapak, para ibu yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ta'lim kita, di mana malam hari ini kita akan membahas kajian tafsir yang akan kita bahas malam hari ini adalah surat Al-Ikhlas. Kemarin sudah surat An-Nas, ini Al-Ikhlas, nanti Al-Falaq, biar agak urut sedikit ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini saya coba baca dalam tafsir Al-Kabir karangan Imam Ar-Razi. Pertama, dia membahas tentang khasiat dan keutamaan surat Al-Ikhlas. Pada pasal yang pertama, Al-Faslul Awal, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surata qul huwallahu ahad faka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Barang siapa yang membaca surah qul huwallahu ahad, yakni surat Al-Ikhlas, maka seolah-olah atau seakan-akan dia telah membaca sepertiga Quran. Wa u'tiya minal ajri 10 hasanat, dan ia akan diberi pahala 10 kebaikan. Bi adadi man asyraka billah wa amana billah, yaitu sebanyak bilangan orang yang syirik pada Allah dan orang yang beriman kepada Allah. Ini bisa diartikan masing-masing kalimat 10 kebaikan, kemudian dikali lagi dengan sebanyak orang-orang yang mensekutukan Allah dan sebanyak orang-orang yang beriman pada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidah u'tiya minal ajri kaman amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa u'tiya minal ajri mithla mi'ati syahid
Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebagaimana pahalanya semua orang yang beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya, dan ia diberikan pahala mithlu mi'ati syahidin, seperti pahalanya 100 orang mati syahid. Seperti pahalanya 100 orang mati syahid. Ini antara hadis-hadis yang diangkat oleh Imam Ar-Razi dalam kitab Tafsir Kabirnya. Waruwiyah diriwayatkan annahu kana Jibril alaihi salam ma'ar Rasul alaihi salatu wassalam. Pernah satu saat diriwayatkan malaikat Jibril bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id aqbala Abu Dzar Al-Ghifari, tahu-tahu datang Abu Dzar Al-Ghifari. Faqala Jibril, maka Jibril kemudian berkata, hadza Abu Dzar qad aqbala. Ini dia Abu Dzar telah datang. Faqala alaihi salatu wassalam, ata'rifunahu? Apakah engkau mengenalnya? Dan para malaikat pun mengenalnya. Qala, malaikat Jibril berkata, huwa ashharu indana minhu indakum. Dia lebih terkenal di kalangan kami daripada di kalangan kalian. Jadi ada orang, Pak, yang terkenal di langit walaupun tidak terkenal di bumi. Termasuk Abu Dzar ini dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lebih dikenal di kalangan kami daripada di kalangan kalian. Abu Dzar ini sahabat yang utama, artinya di kalangan sahabat pun dikenal, tapi lebih dikenal lagi di kalangan para malaikat di atas langit. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, bimadza nala hadhil fadilah? Dengan apa Abu Dzar ini memperoleh keutamaan seperti ini, wahai Jibril? Qala, Jibril berkata, li sughrihi fi nafsihi, karena dia merasa kecil fi nafsihi, di dalam dirinya sendiri. Maksudnya ia tidak sombong, dia merasa dirinya ini kecil, dia tawadu. Wa kasrati qiraatihi qul huwallahu ahad, dan banyaknya membaca qul huwallahu ahad. Orangnya tidak sombong dan banyak membaca surat Al-Ikhlas, maka dia menjadi orang yang terkenal di langit. Jadi kalau orang sombong, suka membanggakan diri, pengen masyhur di bumi, itu nggak mungkin terkenal di langit. Terkenal di langit itu orang yang menyembunyikan dirinya, tidak pengen banyak dikenal orang karena dia merasa bukan apa-apa. Bisughrihi fi nafsihi, dia tidak merasa siapa-siapa. Ditambah lagi dia banyak membaca surat Al-Ikhlas. Kita sehari bisa baca berapa kali surat Al-Ikhlas nih? Kalau di sholat biasanya langganan ya, Pak ya. Kuliah sama Al-Ikhlas itu langganan. Ya. Tapi persoalannya bukan masalah langganan kemudian remeh, bukan. Langganan Al-Ikhlas itu justru malah terkenal di langit. Ya, kenapa? Nah, ini adalah satu surat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Waruwiya diriwayatkan dari Anas qala, dia berkata, kunna fi Tabuk, kami berada di kota Tabuk. Fatala'atis syamsu ma laha syu'a'un wa diya'un. Begitu matahari terbit, dia tidak begitu banyak bersinar dan bercahaya.
Wa ma ra'ainaha 'ala tilkal halah qattun, dan kami tidak pernah melihat keadaan matahari yang seperti itu sebelum ini. Fa'ajaba kulluna, maka setiap kami merasa heran. Fanazala Jibril, maka turunlah kemudian malaikat Jibril. Wa qala, dan dia berkata, Innallaha amara ayyanzila minal malaikah sab'una alfi malakin. Allah telah memerintahkan untuk menurunkan malaikat sebanyak 70.000 malaikat, sehingga sinar matahari tidak kelihatan, suram, jadi suram sinarnya karena banyak malaikat yang turun. Ada 70 malaikat yang turun, kata malaikat Jibril. Fayusallu ala Muawiyah bin Muawiyah, mereka mensolati jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah. Fahallaka an tusalliya alaihi, apakah engkau mau mensolatinya juga? Ini kepada Rasulullah dan ada Anas dan para sahabat. Tsumma daraba bijanahihi al-ardah, maka tahu-tahu kemudian malaikat Jibril memukulkan sayapnya ke bumi. Fa'azalal jibal, maka gunung kemudian bergeser. Wa sara Rasul alaihi salatu wasallam ka'annaha musrifun alaih, jadilah kemudian seakan-akan Rasulullah itu tahu-tahu naik ke atas gunung itu. Fasalla huwa wa ashabuhu alaih, kemudian Rasulullah sholat dan para sahabatnya, yakni mensolati jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, bima balagha ma balagh, dengan apa dia sampai ke derajat ini wahai Jibril? Faqala Jibril, maka Jibril pun kemudian menjawab, kana yuhibbu suratal ikhlas, dia ini sangat senang membaca surat Al-Ikhlas. Orang banyak baca surat Al-Ikhlas, kalau meninggal dunia bisa jadi terjadi seperti terjadi kepada Muawiyah bin Muawiyah, yaitu para malaikat turun untuk mensolati jenazahnya. Diriwayatkan annahu dakhala al-masjid, Rasulullah masuk ke dalam masjid, fasami'a rajulan yad'u, kemudian melihat seorang laki-laki berdoa. Wa yaqulu, dia berdoa, as'aluka ya Allah ya Ahad ya Samad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doanya ngambil dari redaksi surat Al-Ikhlas. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Ahad, wahai yang maha satu, ya Samad, wahai zat yang tempatnya bergantung, man lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun dan tidak seorang pun yang menyerupainya. Faqala, maka Rasulullah langsung bersabda, ghufrun laka, ghufrun laka, ghufrun laka, thalatha marrat. Rasulullah 3 kali mengatakan, engkau diampuni oleh Allah, engkau diampuni oleh Allah, engkau diampuni oleh Allah. Ini termasuk Asmaul A'zam namanya. Dalam surat Al-Ikhlas ini termasuk bagian dari Asmaul A'zam yang apabila dibaca maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syaka ilaihil faqr, kemudian mengadukan tentang kefakiran dirinya. Faqala, maka Rasulullah menjawab, idza dakhaltal baitak, apabila engkau masuk ke rumahmu, fasallim in kana fihi ahad, maka apabila ada orang di dalam rumahmu maka berikanlah salam. Wa illam yakun fihi ahad, apabila di rumahmu tidak ada seorang pun, fasallim ala nafsik, maka bersalamlah, memberi salamlah kepada dirimu sendiri. Suruh masuk ke rumah, assalamualaikum kalau ada orang, kalau enggak niat salamnya kepada dirinya sendiri. Waqra qul huwallahu ahad marratan wahidah, kemudian bacalah surat qul huwallahu ahad 1 kali. Fa fa'ala rajul, maka orang tadi kemudian mengamalkan
apa yang diperintahkan oleh Nabi, wa adrallahu alaihi rizqan, maka Allah kemudian melimpahkan rizki kepadanya, hatta afadha ala jiranihi, sehingga rizki itu sampai melimpah-limpah kepada tetangganya. Ini boleh nih Pak amalan ya. Jadi kalau kita setelah masuk ke rumah, assalamualaikum, begitu kita masuk baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau nggak ada orang, niatkan salamnya untuk diri sendiri. Maka insya Allah menurut hadis ini Allah akan mempermudah rezeki kita. Allah akan mempermudah rezeki kita. Wa an Anas, diriwayatkan dari Anas, anna rajulan kana yaqra'u fi jami'i salatihi. Ini diriwayatkan dari Anas, ada seseorang yang di dalam setiap sholatnya selalu membaca Qul huwallahu ahad. Jadi ceritanya dia sholat, misalnya setelah surat Fatihah dia baca Qul ya ayyuhal kafirun, setelah selesai ditambah lagi Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad, begitu seterusnya. Setiap sholat, setiap rakaat pasti ada surat Al-Ikhlasnya ini orang. Fasa'alahu Rasul an dzalik, maka kemudian Rasulullah bertanya tentang kelakuannya ini. Faqala ya Rasulullah inni uhibbuha, wahai Rasulullah, saya sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Saya tidak akan pernah merasa enak kalau di dalam rakaat itu tidak terbaca surat Al-Ikhlas. Kata orang tadi, kata sahabat tadi, kenapa? Ditanya oleh Rasulullah, inni uhibbuha, karena saya sangat mencintainya. Faqalah, maka Rasulullah bersabda, hubbuka iyyaha yadkhulukal jannata. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas itu menyebabkan kamu masuk ke dalam surga. Insyaallah Pak ya, mulai hari ini kita cinta kepada surat Al-Ikhlas. Ya, perbanyaklah membaca surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Wakilah, ada yang mengatakan mangqara fil manam, barang siapa yang membacanya sebelum tidur, u'tiyat tauhid, maka dia akan diberikan tauhid di dalam hatinya. Wakilatul iyal, berkah keluarganya. Wa kasratu dzikrillah, dan akan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membiasakan sebelum tidur baca Al-Ikhlas, maka Allah akan menguatkan tauhid kita, memberkahi keluarga kita, dan kita termasuk golongan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Wa kana mustajabud da'wah, dan orang itu akan mudah dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau yakin ya Pak, insyaallah ya, kalau yakin. Kemudian al-faslu tsani, beliau menyebutkan pasal yang kedua, fi sababi nuzuliha, tentang sebab-sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Annaha nazalat bi sababi su'alil musyrikin. Surat Al-Ikhlas ini turun sebab ada pertanyaan orang-orang musyrik. Qala Ad-Dhahhak berkata, innal musyrikin arsalu Amir bin Tufail. Orang-orang musyrik mengutus orang yang namanya Amir bin Tufail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan orang musyrik ini menyuruh Amir bin Tufail ini mengatakan, saqaqta isonan, engkau telah memecah belah satu kaum. Wa sababta ilahatana, engkau telah memaki-maki Tuhan kami. Wa khalafta dina abaika, dan engkau telah menyelisihi agama kakek-kakek kamu. Wahai Muhammad, fa in kunta fakiran aghnainaka, kalau kamu fakir, kamu tidak punya harta, aghnainaka, akan aku berikan kekayaan kamu. Wa in kunta majnunan dawainaka, kalau kamu gila, akan aku sembuhkan kamu, akan kami sembuhkan kamu. Wa in hawaita imra'atan zawwajnaka, kalau kamu menginginkan wanita, akan aku nikahkan kamu, akan kami nikahkan kamu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, lastu bifakirin, saya bukan orang fakir, wala majnunin, bukan pula saya ini orang gila,
wala hawaita imra'atan, bukan pula saya menginginkan wanita. Ana Rasulullah ad'ukum min ibadatil asnam ila ibadatihi. Aku ini adalah Rasulnya Allah, mengajak kalian untuk min ibadatil asnam, dari menyembah berhala kepada menyembah Allah. Maksudnya mau disogok gitu Pak ya, supaya dia tidak membawa ajaran baru. Ajaran Nabi Muhammad dianggap memecah belah kaumnya, dianggap memaki-maki Tuhannya. Kemudian ditawarin wanita, kalau pengen wanita, kalau kamu gila ditawarin obat, kalau kamu fakir ditawarin kekayaan. Kata Rasulullah, saya tidak fakir, saya tidak gila, dan saya tidak menginginkan wanita. Tapi saya ini adalah Rasul Allah, ad'ukum min ibadatil asnam, yang mengajak kalian dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhasil merayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disogok Pak. Zaman dulu sudah ada suap Pak. Walaupun belum ada KPK. Ya, sudah ada suap zaman dulu. Rasulullah ini supaya berhenti disuap. Mau dikasih uang, ya, dikasih obat kalau gila katanya. Kemudian mau dikasih wanita yang cantik misalnya. Maka Rasulullah, saya ini Rasul Allah katanya, mengajak kalian dari menyembah berhala ini kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Farsaluhu tsaniyah, maka kemudian mereka mengutus lagi kedua kalinya karena enggak mempan. Wa qalu, mereka berkata, qul lahu bayyin lana jinsi ma'budik, katakan kepada Muhammad, jelaskan kepada saya jenis Tuhan yang engkau sembah. Mereka kan punya sembahan ya Pak ya. Ada berapa? 360 berhala yang mereka sembah. Muhammad yang disembah siapa nih kira-kira? Maka mereka bertanya, orang-orang musyrik ini, sebutkan kepada kami jenis sesembahanmu. Amin dhahabin au fiddatin, apakah yang kau sembah itu terbuat dari emas atau terbuat dari perak? Karena biasanya sesembahan mereka dibikin ya. Fa anzalallahu hadhihi surah, maka Allah kemudian menurunkan ini surat, yaitu qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah yang ahad, yang esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang menyamainya. Faqalu lahu, maka mereka kemudian berkata, salasami'atin wasittuna sanaman la taqumu bihawaijina fa kaifa yakumul wahid bihawaijil khalq. 360 Tuhan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kami, bagaimana satu Tuhan bisa mampu memenuhi kebutuhan semua makhluk? Ini kata orang musyrik. Makanya disebut dengan zaman jahiliyah ya Pak ya, sangat bodoh. Dibilang Allahu ahad, qul huwallahu ahad, maka bilang kami ini punya 360 Tuhan, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kami ini. Bagaimana mungkin engkau punya satu Tuhan katanya bisa memenuhi semua kebutuhan makhluk? Allahu akbar. Ya, kita bersyukur ya Pak ya, bertemu dengan agama Islam. Kakek-kakek kita dulu mungkin sebelum kedatangan dai-dai ya, para wali, maka mereka pun juga banyak yang disembah ya Pak ya. Kalau kebetulan dia kakinya kena pacul, paculnya disembah supaya sembuh ya. Kalau kemudian dia kena golok, goloknya disembah. Banyak Tuhannya ya. Ada pohon-pohon besar disembah. Kenapa? Karena mereka buta dari agama tauhid. Padahal agama tauhid ini adalah agama yang benar, Tuhannya satu, tapi memiliki semua yang telah diciptakannya.
yaitu alam semesta yang disebut dengan makhluk. Ini tentang asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Al-Faslus Salis, pasal yang ketiga, fi asamiha, tentang nama-nama surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini banyak juga namanya, Pak, ya. I'lam anna kasratal alqab tadullu ala mazidil fadilah. Banyaknya julukan itu menunjukkan banyaknya keutamaan. Ya, kayak surat Al-Fatihah itu banyak namanya. Termasuk surat Al-Ikhlas namanya banyak. Fa ahaduha, salah satunya suratut tafrid. Suratut tafrid yaitu menunggalkan Allah. At-tafrid. Wa tsaniha suratut tajrid. Yang kedua namanya suratut tajrid, yakni hanya Allah. Tajrid itu mengosongkan yang lain. Wa tsalitsuha suratut tauhid, yang ketiga adalah surat tauhid namanya. Wa rabi'uha suratul ikhlas, yang ketiga namanya surat Al-Ikhlas. Li'annahu lam yudhkar fi hadhihi surah siwa sifatihi as-salbiyah. Karena di dalam surat ini hanya disebutkan sifat-sifat yang meniadakan yang lain. Allati hiya sifatul jalal, yang merupakan sifat jalal. Yang tadi itu baik tafrid, tajrid, tauhid, al-ikhlas, itu semua sifat-sifat yang meniadakan yang lain. Itu namanya mentauhidkan Allah. Kenapa? Wali anna man i'taqada kana mukhlishan fi dinillah. Barang siapa yang meyakini sebagaimana yang dikandung oleh surat Al-Ikhlas ini, kana mukhlishan fi dinillah, maka dia benar-benar murni di dalam beragama dengan agama Allah. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Ikhlas itu artinya murni. Karena orang yang memahami surat Al-Ikhlas ini berarti dia telah mukhlis, telah murni di dalam beragama dengan agamanya Allah, tidak campur-campur. Wali anna man mata alaihi kana khulasuhu minan nar. Karena barang siapa yang mati dalam keadaan agama yang murni seperti tadi, yaitu dia akan selamat dari api neraka. Wala suhu minan nar. Kemudian yang kelima suratun najah, surat keselamatan. Kenapa? Li'annaha tunjika anit tasbih wal kufri fid dunya. Karena orang yang membaca surat Al-Ikhlas, ia akan menyelamatkan dari kesyirikan dan kekafiran di dunia, wa 'anin nari fil akhirah, dan ia akan selamat dari neraka di alam akhirat. Jadi banyak ya Pak ya, namanya banyak, oleh karenanya walaupun sedikit kita harus banyak membacanya karena fadilahnya sangat banyak. Wasadisuha, yang keenam namanya suratul wilayah, surat kewalian. Li'anna man qara'a surah min auliyaillah. Kenapa? Karena orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini dia akan menjadi walinya Allah. Pengen menjadi walinya Allah. Wali itu artinya kekasih, ya. Kekasih Allah. Kalau pengen dikasihi Allah, pengen dicintai Allah, diantaranya perbanyaklah membaca surat Al-Ikhlas. Tentunya ini berkaitan dengan memahami maknanya, ya, karena maknanya ini benar-benar mentauhidkan Allah. Wali anna man arafa Allah ala hadal wajhi, barang siapa yang mengenal Allah dengan cara mengenal maknanya suratul Ikhlas ini, faqad walahu, maka dia benar-benar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pula dikatakan surat ma'rifah. Surat Al-Ikhlas itu juga dikatakan surat Al-Ma'rifah, li'anna ma'rifatallah la tatimmu illa bi ma'rifati hadhihi surah. Karena ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah tidak sempurna kecuali dengan mengenal surat Al-Ikhlas.
Ini ada pada satu riwayat Jabir, diriwayatkan oleh Jabir, ada seorang laki-laki sholat. Faqara'a qul huwallahu ahad. Dia membaca qul huwallahu ahad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian bersabda, inna hadza abdun arafa rabbah. Ini adalah hamba yang mengenal Tuhannya. Ya, fasumiyya suratul ma'rifah, maka kemudian disebut dengan surat ma'rifah. Wa tasi'uha yang ke-9 suratul jamal, disebut dengan surat keindahan. Qala alaihi salatu wasalam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai, menyenangi keindahan. Fasa'aluhu an dzalik, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang itu. Gimana Allah yang disebut dengan jamal itu bagaimana? Faqala ahadun somadun lam yalid wa lam yulad. Yang dimaksud dengan jamal indah itu, dia adalah Maha Esa, dia adalah maha bergantungnya semua makhluk, dan ia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Li'annahu idza lam yakun wahidan 'adimun nadhir jaza ayyanu badzalikal mathl manabahu 'ashira. Karena barang siapa yang tidak ada bandingannya, berarti dia yang paling indah keadaannya. Inilah jemaah sekalian, masih banyak lagi nih nama-namanya ya. Nah, ada di antara juga di antara namanya suratul mani'ah, surah yang mencegah. Kenapa? Karena barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, dia akan tercegah dari api neraka dan mencegah dari tamnu adzabil qabr, termasuk juga tercegah dari azab kubur. Disebut juga suratul mukhdir, surat yang menghadirkan, li'annal malaikah tadul istima'iha, karena malaikat hadir untuk mendengarkan bacaan surat Al-Ikhlas. Dikatakan juga al-munfirah, surat yang melarikan, li'anna syaiton yumfiru inda qiraatiha, karena setan akan lari apabila surat Al-Ikhlas dibaca. Ini banyak sekali ya. Ini sekedar pengenalan ya, termasuk diantaranya suratul nur. Al-Ikhlas juga suratul nur, surat cahaya. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas ini tanuru qalbaka, akan memberikan cahaya, akan menyinari, akan memberikan cahaya kepada hatimu. Wa qala alaihi salatu wasalam, inna likulli syai'in nurun wa nurul Qur'an qul huwallahu ahad. Segala sesuatu punya cahaya, dan cahaya Al-Qur'an itu adalah qul huwallahu ahad. Ya, yang terakhir ini tentang masalah makna-maknanya. Qul huwallahu ahad artinya, qul ayyuhar rasul, katakan wahai Muhammad, huwallah, dialah Allah, al-mutafarrid, yang menyendiri, bil uluhiyah, dengan ketuhanan, wa rububiyah, dan pemeliharaan, wal asma'i was sifat, dalam nama-namanya juga menyendiri, maksudnya esa, was sifatu, sifat-sifatnya esa, la yusyarikuha ahadun fiha, tidak ada seorang pun yang menyekutukannya. Maknanya qul huwallahu ahad. Allahus samad maknanya Allahu wahdah, Allah yang sendirian, al maksud fi qada'il hawaiji war raghaib, Allah sendirian di dalam memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Disebut dengan Allah maha bergantung, Allah tempat bergantung. Maksudnya apa? Maksud semua, maksudnya adalah semua hajat manusia, makhluknya semua, maka hanya butuh kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad laisa lahu waladun, maksudnya dia tidak punya anak, wala walidun, dia tidak punya bapak, wala sahibatun, dia tidak punya istri. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, wa lam yakun lahu mumatsalan, bagi Allah tidak ada yang serupa, yang sepertinya, wala musyabihan ahadun, tidak serupa dengan apapun, min khalqi, wala fi asma'ihi, baik namanya, wala fi sifatihi, juga di pada sifat-sifatnya tidak ada yang menyerupai, wala fi af'alihi, demikian juga dalam semua perbuatannya. Tabaraka wa ta'ala wa taqaddas, Allah maha penuh kebaikannya, maha tinggi, maha suci.
Itulah arti daripada surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah teman sekalian, ini saya baca dua tafsir sekaligus. Yang pertama tadi tafsir Al-Kabir, yang kedua ini adalah tafsir Al-Maisir. Al-Kabir karangan Imam Ar-Razi, Al-Maisir ini karangan Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Quran umumnya, kepada surat Al-Ikhlas secara khususnya, sehingga mungkin surat ini dianggap surat yang enteng dan tidak banyak kita baca, mungkin hanya dibaca ketika kita sholat saja karena terlalu pendek jadi gampang. Padahal ini adalah merupakan surat yang sangat-sangat banyak fadilahnya, sehingga apabila kita banyak membacanya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada Pak? Masih ada 10 menit lagi. Silakan. Silakan. Nyerang. Tapi ketika diserang tidak masalah. Iya ya. Jadi tidak semua orang yang baca surat-surat seperti tadi kemudian ada yang nyerang ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang sering berhubungan dengan bacaan-bacaan zikir ya. Yang kemudian mungkin juga bukan hanya pas waktu itu saja mungkin Pak ya. Ada waktu-waktu yang lain sering seperti itu. Yang lain mungkin tidak sering ya Pak ya. Nah, ini jadi memang ada orang-orang tertentu yang memang sering seperti itu. Karena mungkin punya amalan tersendiri ya. Dari mudahnya mungkin ya, sehingga ada yang terbuka ya, ada yang terbuka dalam diri kita ini. Jadi sesuatu yang kepada kita ini tidak jadi sensitif, kepada orang seperti ini menjadi sensitif gitu. Sebenarnya kita ini pun hari-hari banyak yang nyerang gitu. Cuman karena kita ini tidak sensitif ya, tidak merasakan gitu. Tidak merasakan. Tapi kalau orang sudah semakin sensitif perasaannya ya, karena ada bacaan-bacaan tertentu, maka segala sesuatu akan kelihatan atau mungkin serangan apapun terasa. Jadi tidak semua orang yang seperti itu. Yang jelas tapi tidak membahayakan, ya kan? Tidak membahayakan. Seperti tadi kan? Karena ini disebut dengan Al-Munfirah ya. Surat yang membuat lari setan. Ya, sebelum lari setan nyoba dulu. Ya kan? Kira-kira ini bacaannya kuat enggak? Kalau nggak kuat, maksud keyakinannya bisa kena. Pernah nggak merasakan seperti itu Pak? Padahal kita juga sering, padahal karena kita banyak baca zikir, kita banyak sholat, gitu kan? Nah, tapi tidak mengenai kita. Kalaupun kemudian mengenai, tahu-tahu kita ada sakit aja, gitu Pak ya, tanpa mengetahui seperti tadi kan? Karena kita sendiri belum sensitif. Ya, karena kita mungkin tidak punya bacaan-bacaan khusus untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dibaca dulu dia bisa gimana puasa? Yang harus kita baca apa puasa? Ya kalau dulu itu mendidik aku kepada aku. Orang yang berbohong, banyak kosong akan disiksa. Ini salah satu
Yang jelas mau jin Islam mau jin kafir ya, kalau kepada tukangnya lari juga ya. Kalau belum tukangnya, belum bengkelnya, diserahin kepada bukan ahlinya, gitu kan? Dibaca sampai banyak pun dia malah baca juga, ya Pak ya. Tapi kalau sudah ahlinya, ya, dia bacain satu surat Fatihah saja, udah kepirit-pirit dia. Kenapa? Karena dia sudah ahlinya, sudah tukangnya. Gitu. Karena ada orang-orang tertentu yang memang mengamalkan amalan-amalan dari Al-Quran, termasuk tadi kan, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini surat ini turun, ya, termasuk Al-Falaq An-Nas ini, karena Rasulullah dalam satu riwayat juga pernah kesihir oleh orang Yahudi, ya kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan ayat itu. Pun ada ahli tafsir yang menyangsikannya. Nah, yang jelas ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengajarkan kepada kita tentang ruqyah. Ya, Rasulullah juga diajarkan bagaimana kita menghindar dari makhluk-makhluk non medis, apa penyakit non medis ya, yakni dari gangguan setan, gangguan jin. Baik itu yang nanti akan bisa menyakiti langsung atau yang hanya membisikkan kepada keburukan. Jadi seperti itu ya Pak ya. Kita belum tentu juga jin yang masuk itu jin Islam. Jangan-jangan jin Islam itu nggak mengganggu kita. Gitu Pak. Saya pernah disuruh menyembuhkan, ya saya bawa teman Pak, karena saya bukan ahlinya. Dia itu jinnya katanya datang dari Arab. Wah, namanya Fatimah. Wah, hebat kan? Begitu datang kita, kan ada yang bawa air ya Pak ya, ditaruh di plastik. Bawa apa itu? Wah, jangan bawa kesirikan ke sini. Gitu kan? Itu perbuatan sirik yang kayak gitu. Ketika kita sholat 2 rakaat, nah ini bagus nih teman saya nih, gitu. Ya. Akhirnya repot juga kan, begitu ini baca, wah ini teman saya ini, gitu kan. Kita ngakunya, dibilangnya jin Islam. Akhirnya teman saya itu yang saya bawa itu nggak mampu menyembuhkannya. Jadi setelah itu dia mau pergi, minta bunga, ya Pak ya, minta bunga, minta makan dulu, baru assalamualaikum pergi. Nggak taunya saya telepon lagi, masuk lagi gitu, masuk lagi. Akhirnya saya ini kan ke bengkel rohani di itu Abu Akila yang di Islamik. Saya kan ada ininya juga kan. Kemudian datang ke sana, dia nyuruh kepada anaknya yang tertua itu suruh bacakan surat Al-Baqarah sampai selesai. Akhirnya dibacakan surat Al-Baqarah sampai selesai. Cerita itu sama saya itu. Jadi dia menjerit kesakitan gitu. Sampai dia terasa seakan-akan ada yang nusuk. Setelah sembuh, seakan-akan ditusuk badannya. Dia kemudian lari. Ternyata ujung-ujungnya jin kafir dia Pak, ngaku jin Islam. Jadi kan jangan mau dibohongin. Walaupun dia bisa baca surat-surat seperti itu. Orang orientalis yang kafir juga bisa baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya Pak ya. Nah, seperti itu. Maka jangan sampai dibohongi oleh setan, oleh iblis ya. Serahkan saja kepada ahlinya, kabur dia. Kalau kita dipentungin bagaimanapun, ngelawan dia Pak, ngelawan, nggak takut sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya. Nah, demikian jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menguatkan kecintaan kita kepada Al-Quran dan kepada surat Al-Ikhlas. Mari kita tutup dengan zikir majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.